Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati dan yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para guru, orang tua, serta sahabat-sahabatku pendengar dan penonton channel YouTube Jalbu Rizki dimanapun berada, yang semuanya mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, serta diberikan keberkahan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita dengan bermacam-macam nikmat, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga dengan nikmat inilah kita dapat berjumpa kembali di channel YouTube Jalbu Rizki yang insya Allah kita selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan dapat melaksanakan, mengerjakan kewajiban kita menjalankan ibadah puasa. Salawat teriring salam mudah-mudahan dilimpahkan dan dicurahkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang masih konsekuen dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh beliau sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan kelak kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara dan sahabat-sahabatku pendengar dan penonton channel YouTube Jalbu Rizki dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, men-share, membagikan yaitu 21 manfaat dan keutamaan membaca surah Yasin. Ketahuilah bahwa surah Yasin itu adalah surah yang sangat agung, yang tak terbukti berkah dan masyhurnya keutamaannya. Di antaranya adalah pertama dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya setiap sesuatu memiliki hati, dan hatinya Al-Quran adalah surah Yasin. Siapa orang yang membacanya, maka Allah akan menuliskan untuknya pahala membaca Al-Quran 10 kali itu. Rawahu Tirmidzi. Yang kedua, Nabi bersabda kepada Sayyidina Ali, tetaplah kamu membaca surah Yasin, karena di dalamnya terdapat 20 berkah. Tidak dibaca oleh orang yang lapar kecuali menjadi kenyang. Dibaca oleh orang yang kehausan kecuali menjadi segar. Dibaca oleh orang yang telanjang, tidak memiliki pakaian kecuali mendapat sandangan. Dibaca oleh orang yang sendirian belum menikah kecuali akan mendapatkan jodoh. Dibaca oleh orang yang ketakutan kecuali merasa aman. Dibaca oleh orang yang sakit kecuali dia diberikan kesembuhan. Apabila dibaca oleh orang yang di penjara kecuali terlepas. Dan dibaca oleh orang yang berpergian kecuali mendapat pertolongan di perjalanannya. Apabila dibaca oleh orang yang susah kecuali dihilangkan daripada kesusahannya. Apabila dibaca oleh orang yang sesat kecuali mendapat petunjuk oleh orang yang dibaca oleh orang yang kecurian kecuali barangnya kembali lagi ke tempat semula.
Itu yang kedua. Yang ketiga, dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siapa yang masuk makbaroh, pekuburan, kemudian membaca surah Yasin, maka Allah akan meringankan siksanya ahli kubur pada hari itu, dan dia orang yang membacanya mendapat kebajikan sejumlah ahli kubur tersebut. Keutamaan yang selanjutnya, bila mempunyai keperluan pada orang yang berpangkat pejabat, maka bacalah surah Yasin 25 kali, kemudian masuklah padanya dan utarakan maksudnya, maka mereka pasti memuliakan dan memenuhi keperluan kita, hajat kita. Itu yang keempat. Yang kelima, agar keinginan tercapai, bacalah surah Yasin 41 kali setelahnya, setelah Isya terlebih dahulu menunaikan sholat sunnah 2 rakaat, lalu berdoa dengan doa di bawah ini. Ya man yaqulu li syai'in kun fayakun iqdi hajati. Itu wahai zat yang berkata kepada sesuatu jadilah kamu, maka jadilah sesuatu tersebut. Penuhilah keinginanku ini. Itu sebut hajatnya. Itu yang kelima. Yang keenam, bila dibaca, bila ditawan atau punya utang atau ketakutan, bacalah surah Yasin 3 kali, maka insya Allah akan terlepas dari kesulitan tersebut. Yang ketujuh, bila dibaca 41 kali, maka segala keinginannya akan terkabul. Keinginannya apa saja, ya, hajat apa saja, insya Allah dikabulkan. Yang kedelapan, bila dibaca 41 kali tanpa diselingi perkataan yang lain, lalu berdoa dengan doa ini, kemudian tidur, maka mendapatkan uang di bawah kepalanya. Inilah doanya. Yang kesembilan, bila dibaca pada permulaan siang, maka senantiasa akan diberi kegembiraan sampai malam hari. Ya. Tuh. Selanjutnya, yang ke-10, bila ditulis pakai tinta jafaron lalu dilebur air dan airnya diminumkan pada anak yang bodoh selama 7 hari, maka anak tersebut akan menjadi cerdas dan hafal setiap apa yang dibaca. Ya. Yang ke-11, ayat salamun qaulam mir rabbir rahim dibaca 1479 kali, maka apa yang selama ini dicarinya akan tercapai, terbukti. Ya. Yang selanjutnya lagi khasiatnya, ya, diceritakan dan dari sebagian para aulia, dia berkata, suatu hari sebelum maghrib saya keluar untuk mengiringi jenazah. Malam harinya saya bermimpi melihat seseorang masuk ke dalam kubur. Kemudian dari dalam kubur tersebut keluarlah ular yang sangat besar yang buta matanya sebelah kanannya. Saya bertanya pada ular tersebut, siapakah kamu? Kenapa matamu menjadi buta sebelah? Ular itu menjawab, tadinya saya mau memangsa mayat yang ada di kuburan ini, namun tiba-tiba aku dihalangi oleh surah Yasin yang sering dibaca sehingga mataku yang sebelah kanan menjadi buta. Lalu dikatakan kepada saya, bila si mayat itu suka membaca surah Tabarok,
niscaya kedua mata ular itu akan buta kedua-duanya. Tuh. Yang selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca surah Yasin pada malam Jumat, maka pagi-pagi ia akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membaca surah Yasin dengan tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka bacakanlah pada orang-orang yang akan mati atau orang-orang yang telah mati. Yang selanjutnya, barang siapa yang membiasakan membaca surah Yasin kemudian mati, maka insya Allah matinya mati syahid. Yang selanjutnya, apabila ada orang akan meninggal dunia kemudian dibacakan surah Yasin, maka akan memudahkan keluarnya ruh baginya. Yang selanjutnya dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, di dalam Al-Quran itu ada surah yang bisa memberi syafaat kepada orang yang membacanya dan memberi pengampunan kepada orang yang mendengarnya. Ingatlah, dia adalah surah Yasin, yang di dalamnya kitab Taurat dinamakan surah Al-Mu'immah. Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, mengapa surah Yasin dinamakan surat Al-Mu'immah? Nabi menjawab, sebab orang yang membacanya akan mendapat kebajikan dunia dan akhirat, dan akan dihilangkan dari bencana-bencana akhirat. Dan surah Yasin ini dinamakan pula surat Ad-Dapi'ah dan surat Al-Qadiyah. Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa dinamakan surat Ad-Dapi'ah dan surat Al-Qadiyah? Beliau menjawab, karena apabila dibaca bisa menolak perkara yang jelek dan bisa mendatangkan segala hajat. Yang selanjutnya lagi, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah membaca surah Yasin dan Toha sebelum menciptakan langit dan bumi selama 1000 tahun. Ketika malaikat mendengar bacaan Al-Quran tersebut, mereka berkata, bahagia sekali umat yang diturunkan padanya Al-Quran, bahagia sekali orang yang menghafalkannya, dan bahagia sekali lisan yang selalu membacanya. Yang selanjutnya, yang ke-19, Nabi bersabda, barang siapa yang membaca surah Yasin, maka seperti melakukan 20 kali haji. Dan barang siapa yang mendengarkannya, maka mendapat pahala sodako 1000 dinar di jalan Allah. Dan barang siapa yang menulisnya kemudian meminumnya, maka dia telah memasukkan ke dalam perutnya 1000 obat dan 1000 cahaya, 1000 berkah, 1000 rahmat, dan dicabut darinya setiap macam penyakit dan unek-unek. Yang selanjutnya, yang ke-20, barang siapa membaca surah Yasin sampai ayat Iza ja'ahal mursalun, kemudian berdoa, maka doanya pasti terkabul, diijabah. Yang ke-21 dari Sa'ad bin Zubair, sesungguhnya beliau membacakan surah Yasin pada orang yang gila, maka dia diberi kesembuhan. Nah, ini manfaat dan keutamaan ya surah Yasin ya. Jadi 21 manfaat dan keutamaan surah Yasin. Mungkin masih banyak lagi khasiat-khasiat
keutamaan fadilah surah Yasin. Ini saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan banyak bermanfaat, khususnya buat diri saya pribadi dan umumnya buat sahabat-sahabat semua, pendengar dan penonton channel YouTube Jalbu Rizki dimanapun berada yang mau membaca dan mengamalkan surah Yasin. Ini saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.